lulusannya nggak S1 Pak, tapi diri Anda sendiri adalah sumber daya. Saya punya keterbatasan Pak, saya punya fisik yang mungkin tidak utuh, mohon maaf ya. Tapi itulah sumber daya. Segala bentuk untuk menjadi pribadi yang menjadi lebih hebat, segala bentuk untuk menuju pribadi yang lebih hebat, itu bisa diraih dan bisa dilatih. Pak, saya nggak bisa ngomong, nggak pinter ngomong, saya nggak pinter jualan, saya pemalu, saya penakut, dan lain sebagainya. Itu mah bisa dilatih. Tetapi pribadi Anda dan saya, itulah sumber daya dan itulah modal. Nah, untuk melatih menjadi pribadi yang hebat dan yang baik itu memang dibutuhkan sebuah tekad, niat, dan lain sebagainya. Makanya, di dalam berbisnis, sumber daya adalah satu modal yang dikatakan non-finansial. Jadi modal di dalam bisnis itu dibagi menjadi dua. Itu modal non-finansial dan modal finansial. Kalau finansial saya ngomong duit. Tapi non-finansial tadi itu dikatakan pribadi kita. Sesuai dengan kebutuhan, oh Pak, saya Zoom. Saya sering ngajak orang-orang untuk ikut Zoom dan saya sering memberikan presentasi. Berarti melatih diri. Tetapi pribadinya adalah modal itu sendiri. Dan untuk melatih itu menjadi sumber daya yang jauh lebih baik, itu dibutuhkan yang namanya niat. Saya nggak pinter ngomong Pak, tapi kalau belajar niat mau bisnis, Anda harus memang pinter ngomong, dia harus belajar, dia harus niat. Pak, saya pemalu mau menjual produk sesuatu dan lain sebagainya, saya nggak bisa. Tetapi ketika dia punya niatan, dia bisa melakukannya. Karena pemalu bisa diasah menjadi seorang pemberani. Pemalu bisa diasah menjadi seseorang yang jauh lebih bertanggung jawab dan mampu. Tetapi pribadi kita apa adanya, itulah sumber daya dan itulah modal. Yang kedua adalah komitmen. Setelah kita punya niat, oke Pak, saya mau bisnis ini. Yang dibutuhkan dalam sumber daya saya adalah saya harus pintar ngomong, saya harus pintar jualan, saya harus pede, saya harus berani, saya harus ini. Itu bisa diasah dengan niat. Yang kedua adalah komitmen. Bagaimana kita menjalankan itu menjadi sebuah pola. Continue. Komitmen itu hampir mirip dengan yang namanya performa. Terus menerus dilakukan, performa akan menjadi satu hal yang menjadi sangat baik dan itu menjadi pola. Kalau pada saat closing statement yang disampaikan oleh Bapak CEO kita, itulah sistem. Sistem adalah setumpuk kumpulan yang terus menerus berpola dan itulah namanya sistem. Ketika sistemnya jadi, pasti akan lebih oke. Jadi selain daripada niat, sudah ngerti bahwa diri saya, diri Anda, semuanya adalah modal, adalah sumber daya. Untuk melatih menjadi lebih baik, dibutuhkan niat dan komitmen. Dan yang paling penting lagi adalah good attitude. Seseorang yang paling penting sebetulnya ini akan mengikuti. Nanti saya akan jabarkan lebih lanjut. Yang dimaksud dengan good attitude adalah seperti ini. Ketika kita dengan segala keterbatasan kita terus mengubah sikap hidup kita menjadi seseorang yang bertanggung jawab, akan banyak orang percaya kepada kita. Akan banyak pelanggan, customer yang percaya kepada Anda dan saya. Ketika kita menjadi orang yang bertanggung jawab. Yang kedua, learned itu seperti ini. Dia pembelajar. Saya nggak pinter ini Pak, saya nggak bisa ini, saya pemalu Pak, ini dan sebagainya. Tetapi kalau dia memang punya attitude yang baik, dia haus untuk belajar, dia bisa menjadi seorang pribadi yang luar biasa dan baik dan good. Dan secara keseluruhan di dalam berbisnis, ini berbicara tentang komunikasi. Dan ini harus benar-benar dilatih, yang namanya good communication. Negosiasi
butuh yang namanya komunikasi yang baik. Menjual produk butuh yang namanya komunikasi yang baik. Bermain bisnis network atau jaringan butuh komunikasi yang baik. Komunikasi tidak baik bisa fatal. Bapak Ibu pasti tahu ya, Ukraina Rusia komunikasi tidak baik bisa jadi perang. Tapi kalau komunikasinya baik pasti tidak terjadi seperti itu. Tetapi intinya itu bisa dilatih. Berarti kita harus membuka diri kita, pribadi kita memang apa adanya, sekarang apa adanya, tetapi bisa berlatih untuk menuju kepada yang namanya good attitude tersebut. Dengan berlatih berbicara, berlatih menghadapi orang, berlatih ketemu si A, si B, dan si C. Hasil jangan berpikir dulu di awal, tetapi minimal Anda berlatih. Dan yang paling penting juga adalah tentang kreatif. Kalau orang sudah punya niat, dia mau komitmen, dia punya good attitude, uang itu bisa mengikuti. Jadi saya kenal satu orang yang luar biasa. Dia pernah menyampaikan satu hal sama saya seperti ini. Ini sederhana tetapi ini betul-betul masuk akal dan benar. Di dalam dunia bisnis, uang selalu mengikuti program, Pak. Jadi kalau Anda nggak punya uang, Anda nggak perlu berpikir. Yang penting Anda punya niat, komitmen, dan good attitude, Anda kreatif. Modal yang dinamakan dengan uang pasti mengikuti. Jadi dalam bahasa kerennya adalah seperti ini. Money follow program. Banyak orang membuat program, tidak punya duit. Tetapi ketika program itu di-share kepada para orang-orang mampu, mereka banyak yang ngasih uang untuk mendirikan perusahaan, untuk membuat sesuatu dan lain sebagainya. Tetapi saya tidak akan mengarah ke sana. Yang paling penting adalah bagaimana kita dan itulah modal non finansial. Jadi kalau saya katakan sumber daya, itu adalah bagian dari modal non finansial. Segala bentuk menuju pribadi yang hebat itu bisa diraih dan dilatih. Saya ulang-ulang supaya rekan-rekan ngerti bahwa pribadi Anda dan saya itu adalah sumber rezekinya ada di sana. Jadi untuk menjadi baik, tadi saya katakan niat, komitmen, dan good attitude. Banyak orang punya hutang, tetapi ketika punya sikap yang baik, semuanya bisa terselesaikan. Banyak orang punya kendala, punya sikap yang baik, melihat permasalahan itu, dia bisa menyelesaikannya dengan baik. Jadi attitude begitu pentingnya, sehingga di dalam dunia perbankan, sebetulnya urutan bagaimana orang pinjam ke bank, itu sebetulnya nomor satu bukan dilihat bagaimana dia mampu bayar atau tidak. Dalam dunia perbankan itu sebetulnya yang pertama dilihat adalah attitude, sikap. Oh, dia bisa bayar, tetapi attitude-nya tidak baik, dia tidak bisa bayar, dia tidak bayar. Jadi sebenarnya urutan nomor satu nominasi siapa sih yang patut untuk diberikan kredit adalah orang yang punya attitude baik. Tapi itu dalam dunia perbankan. Sekarang kita ngomongin bisnis. Sekarang kita menuju kata-kata berikutnya. Segala bentuk keterbatasan Anda dan saya itu juga merupakan sumber daya yang bisa dipakai menjadi sumber rezeki bagi kita, bagi Anda ataupun mau saya. Jadi ini penting sekali dipahami bahwa keterbatasan itu bisa menjadi sumber rezeki. Dan itulah sumber daya. Kalau dalam bahasa rohaninya mungkin bahasanya seperti ini. Tuhan bisa pakai sebuah keterbatasan untuk menjadi sebuah kelebihan. Bahkan sebuah kesalahan dalam kehidupannya pun, Tuhan tidak pusing untuk memberikan rezekinya kepada orang tersebut. Nah, sekarang kita mempelajari. Segala bentuk keterbatasan Anda dan saya bisa menjadi sumber daya yang bisa dipakai untuk menjadi sumber rezeki. Contoh sederhana seperti ini. Ini saya bukan memperkenalkan ya, saya sebenarnya ini ambil di YouTube. Dulu saya pernah satu bisnis dengan beliau, tapi saya juga tidak kenal. Tapi beliau sangat menginspirasi saya. Ini anak muda yang
luar biasa. Ini sangat-sangat menginspirasi. Jadi beliau namanya Daniel, usia 37 tahun. Kehidupannya mempunyai moto yang luar biasa. Jadi di dalam hidupnya dia mengedepankan 3 hal. Kerja, keluarga, sahabat. Jadi dia habiskan waktunya di dalam hidup sehari-harinya hanya bekerja, terus berkumpul bersama keluarga dan berkumpul bersama sahabat. Sehingga banyak sekali foto-fotonya, yaitu salah satunya itu dengan keluarga, dengan teman, dan kita bisa membayangkan ya begitu menyenangkannya seorang pemuda yang punya pekerjaan yang sangat mapan, dengan keluarganya akur, baik, luar biasa, saling mensupport, saling mendukung, saling menerima, dengan teman-temannya juga happy, luar biasa. Ini gambaran-gambaran yang saya screenshot sebetulnya, dan ini satu bisnis waktu dulu. Tapi saya tidak kenal, cuman ini menginspirasi. Bapak Ibu tahu, kehidupan yang sangat luar biasa, dan dia sering, hampir setiap hari dia olahraga. Kehidupannya sangat menyenangkan. Di Agustus tahun 2019, dia mengalami keganjilan-keganjilan di dalam tubuhnya. Jadi dia memutuskan untuk cek rumah sakit, dan di rumah sakit ternyata divonis dia mengalami penyakit gagal ginjal kronis. Satu keterpurukan di dalam kehidupan kita, kadang sebuah penyakit. Ini hari ini saya sedang membicarakan tentang keterbatasan dan tentang kekurangan. Bahkan ini tentang titik nol di dalam kehidupan seseorang, tetapi bisa dipakai menjadi sumber berkat oleh Tuhan. Dia mengalami satu penyakit yang dia harus segera cuci darah, dan cuci darah yang dimaksud adalah cuci darah seumur hidup. Anda bisa kebayang kehidupan yang sangat normal, luar biasa, asik, dengan keluarga, teman-teman, dia olahraga, makan-makan, dan sebagainya. Dia happy, tiba-tiba mengalami satu keganjilan di dalam tubuhnya, dan dia periksa ternyata dia menderita penyakit gagal ginjal kronis, dan harus segera cuci darah. Dan itu harus dilakukannya seumur hidup. Itu menurut dokter. Bahkan sampai titik yang terendah, dia harus menghirup oksigen dengan alat bantu, yaitu tabung. Anda kebayang hari ini kita bisa menghirup udara dengan gratis, dia harus bayar. Dan ini sangat mengerikan. Dan bukan hanya di sana, pasti membebani orang lain. Satu kondisi yang begitu sangat terpuruk, di bawah titik nol lah. Kalau saya bilang, beliau sampaikan bahwa ini titik terendah dalam kehidupan saya. Saya tidak bisa membayangkan bahwa kehidupan saya bisa terjadi seperti ini. Hidup saya biasa-biasa saja, normal-normal saja, tiba-tiba terjadi satu keganjilan, dan saya periksa ternyata saya mengalami penyakit gagal ginjal. Dan untuk menghirup oksigen saja, saya harus bayar. Anda kebayang nggak sih? Menghirup oksigen saja harus membayar. Dan saya harus menjadi beban buat orang lain. Tetapi butuh perjuangan. Ketika Pak Daniel ini berjuang untuk sembuh, dan suatu ketika dia menemukan satu produk kesehatan yang membuat dia berangsur-angsur membaik, dan cuci darahnya berangsur-angsur membaik. Semua kreatinnya, semuanya menjadi oke. Dan ini spektakuler, Pak. Tuhan izinkan seseorang untuk mengalami sesuatu yang mungkin manusia katakan bahwa itu titik terendah. Tetapi dari situlah Tuhan bisa bekerja di dalam kehidupan kita. Dia mengalami drop yang luar biasa, sampai akhirnya dia menemukan satu produk yang dia konsumsi dan akhirnya membaik. Dan beliau sampaikan satu hal, bahwa mungkin Tuhan mau supaya saya menjadi sebuah kesaksian bagi orang-orang yang hidupnya berada di titik terendah. Saya hari ini berniat untuk membangkitkan semangat mereka. Saya nggak berbicara produk, tetapi minimal dia bisa menyemangati orang
walaupun, oh Pak, saya mengalami ini, saya mengalami itu, saya mengalami ini. Saya loh Pak, juga pernah mengalami itu dan hari ini saya bisa bangkit. Dan hidupnya dipakai menjadi motivasi-motivasi orang lain yang mengalami hal yang sama. Jadi satu keterbatasan kita itu juga sumber daya. Ketika dia konsumsi produknya dan dia menjadi sembuh dan menjadi baik, sekarang sudah oke, sudah membaik lagi ya, dia bisa menjual produk itu dengan gampang. Dan Tuhan tunjukkan rezekinya lewat situ. Dan jauh lebih banyak. Bukan hanya menyemangati, tetapi dia juga diberikan rezeki dengan mudahnya dia menyerah. Produknya ini Pak, ini bagus. Buktinya saya. Nggak usah ngomong yang lain, buktinya saya Pak. Dan dia diberkati di situ. Di titik terendah. Nah itu Pak Daniel. Saya ambil satu contoh lagi. Pasti Bapak Ibu kenal ini. Ini namanya Nick Vujicic namanya. Beliau lahir dengan tanpa dua tangan dan tanpa dua kaki utuh ya, normal, tidak normal. Anda kelihatan ya, dua tangannya buntung dan kakinya juga buntung, tetapi hanya pendek sebetulnya. Tetapi dengan tanpa dua tangan, dengan tanpa dua kaki, dia bisa berselancar. Bapak Ibu tahu dia bisa berselancar, dia bisa berenang dan lain dan sebagainya. Tetapi berlatih untuk menuju satu pribadi yang oke, menjadi sumber daya yang bagus, itu butuh perjuangan, Pak. Dalam kehidupannya pernah yang namanya sempat mau bunuh diri dan lain dan sebagainya, tapi butuh perjuangan untuk menjadi orang yang jauh-jauh lebih baik atau sumber daya. Karena semua orang sekarang sudah memahami bahwa pribadi kita adalah modal, sumber daya, dan itulah modal. Dan Bapak Ibu ngerti, sekarang beliau menjadi seorang yang sangat luar biasa. Dia menginspirasi orang-orang yang, saya nggak punya tangan, saya nggak punya kaki, tetapi saya bisa hidup happy. Saya bisa selalu bersyukur. Saya tidak pernah meminta berdoa kepada Tuhan, saya minta tangan dan saya minta kaki. Tapi Tuhan membuat kehidupan saya menjadi sangat happy dan luar biasa, dan dia menjadi motivator bagi banyak bangsa-bangsa di dunia. Anda kebayang seseorang yang tidak utuh bisa menginspirasi orang yang utuh, dan itu jumlahnya jutaan. Ini satu fotonya yang saya screenshot. Anda kebayang seorang yang dengan keterbatasannya menjadi sumber daya yang begitu luar biasa, membalikkan keterbatasan menjadi sebuah sumber rezeki. Dan inilah yang dikatakan dengan sumber daya. Dan sumber daya adalah modal. Apa adanya diri Anda dan saya itulah modal. Tetapi untuk menuju lebih baik butuh perjuangan, niat, komitmen, good attitude. Tetapi keterpurukan, keterbatasan, bahkan kesalahan dalam kehidupan kita pun itu bisa menjadi sumber rezeki asal sikap kita bisa menjadi lebih baik. Contoh, saya memberikan satu gambar yang agak lucu-lucuan ya, supaya teman-teman bisa tidak terlalu tegang. Saya kemarin berpikir bahwa di balik tubuh seseorang yang endut nih, ini kan endut nih ya, ternyata itu bisa menjadi sumber income, dan itu hanya ada di Garden Ribbon. Kita bayangin dulu nih, seseorang yang endut maksudnya ya, endut itu gemuk ya. Anda bayangin dulu deh, apa orang yang mendambakan endut, buncit, wah kan luar biasa, bulat lah intinya seperti itu ya. Kalau saya membayang-bayangkan, saya punya tetangga yang kalau gendut kan biasanya kayak angka 6 atau angka 9 ya, apa angka 8. Ini bisa kayak angka 0 Pak. Saya ngeri sekali kalau dia ngeglinding saja, dia bisa pasti berputar-putar. Nah, tetapi di balik itu, ketika seseorang sumber dayanya sudah diwujudkan menjadi good attitude itu tadi, dia bisa memakai endutnya itu menjadi sumber income. Caranya gimana? Berjuang untuk menjadi langsing. Ketika berjuang menjadi langsing, contoh sederhana, Pak, saya minum Slim Fit, dan ternyata 10 hari turun sekian, 20 hari turun sekian,
1 bulan turun sekian, dan sekarang saya langsing. Orang endut menjadi langsing itu kan menjadi tontonan banyak orang, minimal keluarga. Dan ketika dia mengalami hal yang sama seperti itu, dia akan jauh lebih mudah menawarkan produknya. Ini produknya, LinkedIn. Bagus nggak? Buktinya saya. Jadi kalau hari ini kita ngomong penjualan, buktikan dulu, Pak. Nah, berjuang untuk menjadi langsing, paling gampang sebenarnya menggunakan ini. Ini Slim Fit Challenge 2 yang kita yang perusahaan mau diluncurkan atau sudah diluncurkan. Jadi sebenarnya adalah saya mengajak rekan-rekan bagi yang endut ya, bagi yang gendut, ataupun Pak saya badannya nggak endut, ya nggak apa-apa, Anda cari aja orang yang gendut. Tapi dari situlah rezeki kita. Ketika mereka sudah merasakan produk, dia menjadi langsing, Anda bawa kemana-mana atau gampangnya dia menjadi sebuah kesaksian. Kehidupan orang gendut itu ternyata itu begitu menyengsarakan. Ada beberapa orang yang sengsara karena gendut. Anda kebayang saya punya tetangga yang sampai akhirnya seperti ini yang tadi udah kayak Anda nol. Saya sudah putus asa sih. Udahlah, saya memang harus menikah. Dan dia belum menikah. Dan dia perempuan. Kelihatannya sepele dan sederhana, tapi bisa efeknya pada psikis seseorang. Udahlah, saya mau nikah, mau enggak, yang penting saya seperti ini adanya. Saya sudah coba ini, coba itu. Dan ternyata hasilnya saya tetap gemuk. Tetapi ketika dia mencoba satu produk yang akhirnya dia bisa membuat dia langsing, itu bisa jadi sumber rezekinya dia nggak? Dengan gampang. Dulu tahu kan saya 100 sekian kilo, hari ini saya langsing. Sehingga semua orang bisa menggunakan keterbatasannya menjadi satu kekuatan untuk menjadi sumber rezeki. Dan minimal itu bisa menjadi sebuah pemahaman buat kita semua. Bahwa Anda dan saya apa adanya adalah sumber daya dan itulah modal dalam bisnis. Saya tidak membicarakan Slim Fit Challenge ini partai 2 nanti harus bagaimana, kan sudah ada panitianya. Daripada kita berjuang untuk melangsingkan tubuh kita tidak ada challenge, lebih baik kita minum produknya tetapi ikut challenge, siapa tahu menang. Tapi minimal kita sudah ikut challenge-nya dan kita memang mau ambil kalau ini produk bisa membuktikan bahwa saya bisa langsing, saya bisa jualan ini dengan mudah. Karena setiap kita pasti punya tetangga gendut. Pasti. Dan itulah pangsa pasar Anda. Tapi caranya gimana? Membuktikan. Pak saya kurus, Anda cari orang gendut. Cobain produknya. Ketika dan jualan, mana buktinya? Bawa aja orang itu. Ini Pak, ini orangnya di sebelah Bapak. Dulu kan gendutnya luar biasa. Hari ini langsing. Keterbatasan bisa menjadi sumber rezeki. Nah, jadi saya membuat satu gambar ini untuk lucu-lucuan, tetapi saya berharap rekan-rekan bisa memahami dan saya berpikir untuk produk kita repeat order itu akan menjadi sangat terjangkau dan kita bisa membuat mesin penjual produk. Jadi orang gendut itu, maaf ya, ini orang gendut itu bisa menjadi pilot project dan mesin untuk menjual produk. Itu mesinnya, mesin pendulang omsetnya ada di sana. Jadi Anda memang benar-benar harus cari satu orang yang gemuk atau Anda sendiri yang gemuk, Anda buktikan sendiri. Nah, next kita akan membahas tentang kontes Slim Fit, yaitu mesin pencipta omset. Bagaimana omset-omset ini bisa tercipta dengan kontes Slim Fit yang nextnya ya. Dan saya ingin satu sharing lagi, ini materi dasar sekali. Saya ingin membawa teman-teman bahwa bagaimana caranya membangun tim kerja ini akan kita bahas nextnya. Membangun tim kerja, bagaimana cara memilihnya, cara membentuk tim kerja. Jadi
Ini adalah satu materi dasar yang saya harap tidak menyinggung rekan-rekan bahwa materi seperti ini dibawakan Pak. Gitu. Saya ingin rekan-rekan paham bahwa dalam network ya kadang-kadang orang berpikir begini, pokoknya kalau saya ada produknya, saya ada modalnya, saya ada duitnya, begini, saya bisa jalan Pak. Tapi yang terpenting itu tadi adalah diri kita sendiri adalah sumber daya. Sumber daya itu ketika sudah good attitude itu akan menciptakan hasil yang sangat luar biasa. Minimal apapun diri kita, mulailah bersyukur bahwa kita bisa menciptakan omset, menciptakan hasil dimulai dari diri kita. Apa adanya diri kita. Gendut nggak apa-apa, ini akan bisa menjadi sumber omset saya. Tangga saya gendut nggak apa-apa, itu malah bisa menjadi sumber omset saya. Minimal ini bisa dipraktekkan, dan ini materi dasar sekali. Rekan-rekan jangan berpikir hati bahwa materinya seperti itu Pak. Besok kita akan membicarakan tentang bagaimana membangun tim dan bagaimana kontes Slimfit ini adalah mesin pencipta omset. Itu yang bisa saya sharingkan dan saya bagikan. Saya berharap rekan-rekan bisa interaktif, bisa membagikan sharingnya dan lain sebagainya. Kalau teman-teman bisa memahami ini, kita besok akan membicarakan bagaimana kontes Slimfit itu bisa menciptakan omset yang luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.